menilai sebelum mengenal, sebab setiap hati punya cerita yang tak terlihat di permukaan. Hai Sobat Ronggo, memulai dengan episode hari ini bersama Cikita, cerita kita, dengan saya Kiki yang akan menemani Sobat Ronggo untuk beberapa menit ke depan. Di Cikita kali ini, kita akan bersama membahas seputar pengalaman yang menarik dan juga informatif, serta bisa memberikan motivasi untuk Sobat Ronggo semua. Masih dengan tema yang sama, kali ini saya sudah bersama bintang tamu yang istimewa di Uniro. Sekarang kita bahas dua fakultas lagi di Uniro pastinya. Fakultas ini cukup menantang di Uniro Tuban. Langsung saja mari kita sambut Ibu Alvenur Diva Mkom dan Ibu Anissa Rahmawati MSI. Halo Ibu Dekan. Halo Sobat Ronggo. Oke, baik. Kita kenalan dulu ya. Mungkin bisa dari Ibu Anissa terlebih dahulu. Gimana kabarnya Ibu? Kita sapa-sapa dulu Sobat Ronggo di luar sana. Kemudian fokus proyeknya sekarang apa dan lagi kesibukannya apa seperti itu. Oh, terima kasih Mas Kiki. Halo Sobat Ronggo. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawati. Kalau di Uniwiro, saya dikenal sebagai Dekan FMIPA. Nah, mungkin FMIPA itu kalau di luar sana mungkin agak bingung kali ya apa. Ya, jadi nanti kita akan ngobrol banyak sama Mas Kiki ini ya, untuk ngupas ini ya Mas Kiki ya. Iya, Ini betul, sebenarnya di betul. MIPA ini ada apa aja karena memang ini sebuah tantangan buat saya gitu ya, karena memang aduh MIPA ini kayaknya jarang orang dengar kali ya. Nah, makanya Jarang terdengar. mana di Uniro ini cuma ada, bukan Uniro sih salah, di Tuban ya. Di Tuban ini kan hanya satu-satunya ini yang jurusan MIPA. Nah, nanti kita dengarkan lagi aja ya. Kita kumpas ini ya. Sebenarnya MIPA itu kita ntar belajar apa saja gitu. Wah, Mbak. sangat misterius ya Sobat Ronggo. Jadi harus ditonton sampai habis nih nanti podcastnya. Nah, kalau tadi ada Bu Anissa, sekarang kita beralih ke Bu Alfian terlebih dahulu. Halo Sobat Ronggo, saya Alfian Nurlifa. Kalau saya di Uniro sebagai Dekan Fakultas Teknik. Kalau Fakultas Teknik kelihatannya udah kayak kaku banget gitu ya. Fakultas Teknik. Banyakan eh, yang kebanyakan mahasiswanya itu identik dengan cowok-cowok, tapi ternyata juga banyak juga loh cewek-cewek yang minat di Banyak ya. Fakultas Teknik. Ya, Sobat Ronggo, kalau kemarin kita bersama FISIP dan juga Fakarlut, kali ini kita bersama Fakultas Teknik Nah, atau lebih dikenal dengan sebutan FT dan juga Fakultas Matematika dan IPA atau lebih dikenal dengan sebutan FMIPA. Pastinya untuk pembahasan kali ini mungkin tidak jauh beda ya dengan episode kemarin mengenai FISIP dan juga Fakarlut. Maka dari itu kita untuk mengawali obrolan kali ini boleh dikenalkan terlebih dahulu Fakultas Teknik itu seperti apa, Ibu Alfian, dan juga FIPA seperti apa, Ibu Anissa. Mungkin bisa dari apa namanya dari prodi apa saja yang ada di bawah fakultas itu, kemudian menekuni bidang apa saja dan lain sebagainya. Kita beralih ke siapa dulu, Bu Alfian atau Ibu Anissa dulu Ibu nih? Anissa dulu. Bu Anissa dulu, boleh dikenalkan Bu Anissa? Oke Mas Kiki. Jadi kalau di MIPA ini ada dua prodi. Jadi ada prodi matematika dan ada prodi biologi. Nah, kalau di matematika nanti kita akan belajar untuk pengolahan data, begitu. Kalau di biologi nanti kita belajar yang lebih spesifik lagi. Jadi nanti ada yang belajar tentang hewan, ada yang belajar tentang lingkungan, ada yang belajar tentang tumbuhan. Nah, jadi bermacam-macam. Kedua prodi ini juga mempunyai himpunan mahasiswa. Kalau di matematika kita kenal dengan Himatika. Ini aktif sekali mengadakan webinar, mengadakan pelatihan dengan pihak-pihak luar. Kemudian kalau di biologi ini aktif juga di bidang lingkungan, namanya adalah Himbior. Sepertinya singkatnya seperti itu, Mas Kiki. Oke, berarti aktif banget Bu ya kedua prodi di bawah Fakultas Matematika dan IPA itu. Betul. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih lanjut, boleh dong disapa terlebih dahulu Ibu Alfian terkait Fakultas Teknik kayak gitu ya. Halo Sobat Ronggo, kalau di Fakultas Teknik itu juga ada dua prodi ya. Jadi ada prodi Teknik Informatika dan juga ada prodi Teknik Industri. Untuk di prodi Teknik Informatika nantinya belajar tentang teknologi-teknologi informasi yang ada sekarang ini. Ya ada macam-macam, ada Big Data, ada AI,
dan lainnya juga. Kemudian kalau yang teknik industri ini fokusnya lebih ke manufaktur, lebih ke keindustrian. Dan untuk organisasi atau himpunannya masing-masing juga punya organisasi masing-masing ya. Untuk informatika itu namanya Himatif. Dan kalau untuk industri dia ada namanya HMTI Mm-mm. IEC. Di industri juga ada yang namanya IELA, itu lebih ke asisten laboratorium, juga ada komunitas atau ada klub futsal. Jadi ada semacam organisasi untuk futsalnya sendiri. Mm-mm. Tapi apakah ke depannya akan membangun komunitas atau organisasi lain? Oh, Mungkin itu sangat pecinta riset nah, kayak gitu? itu sangat mungkin sekali karena memang beberapa tahun ini sudah hampir 3 kali begitu ya. Jadi mahasiswa selalu mendapatkan hibah. Nah, ini sudah bisa menghasilkan produk-produk apa namanya unggulan dari mereka. Nah, ini mungkin komunitasnya akan bertambah dan Mm-mm. bertambah. Yang jelas yang bakal ada ini ada apa namanya komunitas Siwalan, saya lupa ini namanya apa ya ini. Ada komunitas Siwalan, jadi beberapa mahasiswa bahkan dengan alumni begitu membuat komunitas Siwalan. Jadi kita membuat produk dari hasil samping Siwalan. Jadi serabutnya kita buat eh, produk gitu ya, Mm. produk sampingan yang sepertinya bermanfaat sekali untuk kita begitu. Oke. Nah, kalau dari Bu Alfian. Bu Alfian dari Fakultas Teknik, bagaimana Bu? Kalau di Fakultas Teknik untuk himpunannya ya dua itu tadi ya. Mm. Untuk himpunannya ada masing-masing himpunan. Terus kalau untuk organisasinya ya, maksudnya untuk komunitasnya ya futsal itu rencana ke depannya pinginnya ya Mm-mm. ditambah lagi ya Mas ya. Ada komunitas-komunitas yang lain yang sesuai dengan ketertarikan atau mahasiswa itu ingin mendalami apa. Misal diharapkan nantinya kalau dulu itu pernah ada komunitas open source yang di Mm-mm. informatika. Nah, diharapkan nanti ada seperti itu lagi Oke. gitu. Tapi sebenarnya di dalam Hima sendiri mereka kan juga punya kegiatan-kegiatan ya kayak ada Tridharma biasanya kayak semacam pengabdian masyarakat. Mereka pun juga melakukan eh, semacam apa ya ke sekolah-sekolah untuk ikut adik-adiknya itu pelatihan kayak kayak gitu. Oh, berarti itu tergabung di bawah program kerja himpunan, Bu ya? Ya. Tuh. Oke, kemudian saat ini dari FMIPA ataupun teknik prestasi apa aja Bu sih yang didapat untuk mahasiswa itu kayak gitu? Kalau untuk mahasiswa dan dosen memang beberapa kali ini banyak dan sepertinya udah di luar kepala. Kenapa di luar kepala? Karena saking banyaknya saya nggak hafal zaman ya. Jadi kalau boleh saya sambil contekan ya. Jadi kalau di prestasi dosen ini ada penerima hibah DRPTM, kemudian di PPM ada BRIN, penelitian kerjasama dengan SIG, kemudian penelitian kerjasama dengan PTN, ITS, UB, UNER, kemudian ada juga dengan PTS di dekat dengan kita, itu ada di Unigoro. Kemudian ada hibah kolaboratif Grand Program Uniro, ada hibah DIPA, ada reviewer nasional, ada pembimbing PKM. Wah, dan masih kayak banyak banget ini kalau mau disebutin karena memang alhamdulillah memang kita kecil, istilahnya begitu ya. Kita kecil tapi kita kayak cabai rawit, Mas. Mm-mm. Kecil-kecil tapi pedas. Nah, intinya begitu. Alhamdulillah sekali. Jadi memang prestasi baik dosen maupun mahasiswa setiap tahun. Alhamdulillah kita selalu dapat. Begitu. Berarti selain prestasi juga mengembangkan kerjasama Bu ya. Tadi kan Betul. disebutkan dengan semen ya Ya, atau apa lagi gitu. ya. Kemudian kalau dari Fakultas Teknik, Ya, Fakultas Teknik juga nggak mau kalah ini. nah gimana nih? Saya juga harus baca contekan kalau misalnya Fakultas Teknik ini dari mahasiswanya alhamdulillah banyak prestasinya. Jadi Mm-mm. mulai dari akademik ataupun non akademik itu ada. Kalau yang akademik itu kemarin sempat juara 3 Hackathon 2024 itu yang mahasiswa informatika, kemudian ada juga Best Illustration Mm-mm.
social change internasional, tingkatnya internasional tuh di ajang International Student Creativity Competition 2024 juga. Kemudian ada Top 5 Society Beauty Muslimah 2023. Kemudian ada juga untuk yang non akademik kemarin tuh banyak banget yang juara futsal, kemudian ada yang pencak silat, terus ada MMA, tinju dan lain sebagainya. Oh, Terus selain itu juga beberapa untuk yang tahun ini alhamdulillah mahasiswa juga interest untuk ikut PKM. Jadi dari informatika dan industri juga mengikuti program PKM mahasiswa, kan karya mahasiswa itu. Kalau dari dosen yang prestasi dari dosen juga alhamdulillah lumayan banyak juga ya Mas ya. Ada yang lolos DIPA, DPPM kalau sekarang maaf. Kalau sekarang DPPM, zaman dulu pun juga sudah pernah ada yang lolos penelitian dosen pemula. Kemudian ada lolos juga itu pendanaan dari kementerian, dari pemerintah Kabupaten Tuban juga ada, dari Pemprov Jawa Timur, dari Semen Indonesia, dari CSR dan dari biasanya ada DIPA dari Uniro itu mm-mm. biasanya insya Allah, alhamdulillah hampir setiap tahun dosen dari Fakultas Teknik mendapatkan. Kemudian kalau untuk karyawan juga kemarin kita sempat dapat Uniro Award yang dari Teknik Industri itu prestasi dari karyawannya sebagai admin kalau nggak salah admin terajin atau apa kayak gitu. Itu sih Mas. Oke, berarti itu kan kebanyakan dari internal Bu ya, terkait apa namanya dosen dan pendik seperti itu. Tapi adakah dari fakultas ibu-ibu sekalian untuk mendorong tenaga kependidikan ataupun dosen serta mahasiswanya untuk bisa berprestasi di luar sana? Artinya tidak terlink dengan kampus seperti itu, tapi membentuk atau mengharumkan nama kampus juga kalau dia tuh berprestasi di luar seperti itu. Iya. Ya, Yang silakan Mbak Umi. hackathon itu di luar Mas. Oh, di Bukan luar. di dalam kampus. Jadi Heeh. hackathon yang beberapa tadi yang saya sebutkan yang internasional pun juga itu semuanya di luar kampus. Jadi bukan kegiatan yang ada di dalam kampus, tapi memang kegiatan di luar kampus. Jadi kebetulan yang hackathon itu mereka ikut magang studi independen, kemudian dari studi independen itu ada lomba hackathon nasional ya, secara nasional. Ya alhamdulillahnya juara 3 Oh, gitu. berarti dari program kementerian gitu Bu Iya, ya, iya, lewat situ. lewat situ. Yang Oke. internasional, yang illustration Mhm. itu pun juga tingkatnya internasional. Jadi nggak di acara di dalam Mhm. kampus, tapi seingat saya itu acaranya sticky. Jadi dari kampus lain mengadakan acara tingkat internasional, kemudian kita mendelegasikan satu mahasiswa dan alhamdulillah pun juga dapat juara gitu. Wah, selamat keren berarti teknik. Nah, sekarang FMIPA ini harus munculkan taringnya ini, FMIPA. Bagaimana Ibu FMIPA? Aduh, Nah, sama ini ya. iya. Kayaknya ini harus panas-panasan ini ya di sini. Enggak. Jadi sama. Kalau di MIPA juga sama, mahasiswanya juga berprestasinya pada di luar semua ini Mas ya. Jadi salah satunya memang belum sampai ke luar negeri, tapi kita sampai di nasional. Jadi kita dikirim di Kendari, kemudian kemarin lagi juga dikirim kemana ya itu, di Lampung begitu untuk dari program kementerian sama habis itu pendanaan berlanjut lagi sehingga kita bisa apa ya berkancah di tingkat nasional dengan membawa produk unggulan dari MIPA begitu. Salah satunya yang kemarin kita bawa itu ada miruwet. Jadi miruwet itu terbuat dari olahan jambu monyet gitu ya. Dan ini ternyata banyak disukai oleh orang-orang luar sehingga kemarin juga sempat menang. Saya lupa ininya juaranya, tapi kemarin pulang tuh sambil membawa apa namanya eh, piagam gitu ya. Karena ini Mas udah saking banyaknya, jadi lupa saya. Tapi tetap jadi memang MIPA itu adalah tadi Mas ya kecil-kecil cabai rawit. Oke. Nah, Ibu tadi kan ngomong-ngomong soal produk unggulan ya. Hmm. Nah, kita beralih ke produk unggulan atau
di setiap fakultas kan memiliki keunggulan masing-masing, kayak gitu kan, memiliki keunggulan dan keunikan yang berbeda. Artinya berbeda dengan fakultas lain dong, kan nggak mungkin Yuk. sama begitu. Nah, boleh diceritakan keunggulan dari fakultas masing-masing, mungkin bisa dari program atau produk sendiri. Terus kalau tadi dari FMIPA, Miruwet itu apa? Terus sekarang eksistensinya seperti apa? Bisa diceritakan kepada Sobat Ronggo di luar sana. Kita dari FMIPA terlebih dahulu, Oke. nanti kita beralih ke teknik. Oke, jadi ada produk unggulannya di biologi dari MIPA itu ada Miruwet, itu adalah olahan dari jambu monyet. Kemudian ada lagi pewangi ruangan itu berasal dari serabutnya siwalan. Kemudian ada lagi lotion anti nyamuk itu berasal dari serabutnya kelapa. Kemudian ada lotion tabir surya itu juga dari siwalan. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Oh, ada gula sama. Jadi kita membuat gula yang ramah untuk diabetes begitu ya. Itu juga berasal dari siwalan. Jadi memang siwalan itu salah satu produk unggulan Tuban begitu ya. Dan ternyata serabutnya itu masih banyak mengandung keuntungan yang bisa kita dengan pengolahan sedikit ternyata bisa menjadi produk lain begitu ya, yang lebih ekonomis mestinya ya, gitu. Oke. Nah, dari produk unggulan yang tadi disebutkan, itu apakah sudah eh, ter HKI atau terpatenkan atau mungkin sudah diproduksi gitu Bu untuk umum? Oke, beberapa sudah mulai HKI, kemudian memang sudah kita produksi dan aktif berjualan di ini ya, e-commerce ya. Oh, kamu. Ya, jadi sudah eh, baik mahasiswa aktif maupun alumni sudah bersama-sama gitu membangun e-commerce itu untuk memasarkan produk mereka, begitu. Nah, jadi selain nanti mahasiswa diajarkan sebagai karirnya dia di luaran sana, tapi dia juga diajarkan berwirausaha Bu ya. Betul. Berarti Ya. berwirausaha sejak dini. Ya, ya, begitu. Betul, betul, Oke, betul. sekarang kita beralih dulu ke Fakultas Teknik. Ya, Kira-kira apa keunggulannya dari Fakultas Teknik? Bisa kalau dijelaskan ini. keunggulan dari Fakultas Teknik yang jelas benar-benar bisa diunggulkan. Kalau di Fakultas Teknik bedanya kalau di MIPA tadi kan ada produk-produknya ya Mas. Sebenarnya kalau di teknik itu sebagian besar tugas akhir mereka pasti akan membuat sebuah produk. Mm-mm. Walaupun masih belum banyak yang dipatenkan atau dihakikan. Jadi ada banyak produk kayak misal di teknik industri sendiri itu ada alat pelebur sampah plastik, ada pemotong ikan rucah, cuci tangan otomatis, terus ada alat pengering baju otomatis. Yang sudah dipatenkan itu untuk alat pengupasan ikan, itu sudah dipatenkan kalau seingat saya. Yang informatika pun biasanya produknya kayak software-software kayak gitu, ada eh, biasanya diaplikasikan di entah itu ada di SMK jadi kayak presensi presensi siswanya, kemudian ada juga sistem informasi yang entah itu diaplikasikan untuk posyandu. Untuk yang sekarang saya bimbing itu ada yang dia mencoba untuk bikin aplikasi Android untuk em, apa ya, untuk ibu hamil dan pertumbuhan anak. Jadi biar nggak stunting kayak gitu, dicek di aplikasi tersebut. Tapi yang informatika masih belum dipatenkan ya. Semoga suatu saat ada yang dipatenkan dari alat sebanyak itu, Mas. Atau Amin. software sebanyak itu. Tapi sejauh ini belum ada mungkin kayak software itu yang sudah apa namanya terlaksana Bu ya, atau sudah digunakan begitu, seperti kayak aplikasi, misalkan nih contohnya kayak ojek online atau apa presensi gitu. Oh, kalau yang presensi sudah Sudah ya? biasanya mereka ya alhamdulillah beberapa mahasiswa dari informatika itu ada yang sambil kerja ya. Jadi dia jadi operator di sekolahnya, kemudian membantu sekolahnya untuk membuat presensi tersebut. Jadi Oke. diaplikasikan di sekolahnya. Kemudian yang apa namanya, yang tadi pengupasan ikan tentunya sudah ada produknya, jadi sudah diaplikasikan juga. Kalau untuk yang
Ini yang sudah diaplikasikan juga. Jadi kemarin ada dari teknik informatika kan juga bikin ini Mas, apa namanya, kerjasama dengan BPKAD kalau nggak salah seingat saya, itu mahasiswa bimbingan saya juga, jadi dia bikin aplikasi untuk membantu membikin aplikasi yang ada di pemerintahan. Jadi selain magang juga bisa dijadikan skripsi, jadi sudah langsung diaplikasikan Mas, Baik. gitu. Nah, kemudian bagaimana dukungan dari fakultas terhadap kegiatan penelitian ataupun pengabdian serta organisasi mahasiswa dan juga pengembangan prodi, Bu? Eh, Bagaimana nih kayaknya? Dukungan apa dulu ini? Kami sangat mendukung nih kayaknya ya. Jadi memang kami sangat mendukung program-program dari mahasiswa maupun dari dosen begitu. Jadi kami alokasikan beberapa dana yang untuk memang pengembangan mereka begitu. Karena memang nama MIPA itu bisa terdengar itu adalah karena mereka begitu ya. Jadi Ya. memang kita ada khusus untuk mereka begitu, Mas. Kalau dari Fakultas Teknik bagaimana, Ibu? Ya, nggak jauh beda. Tentunya dukungan secara finansial juga ada ya. Memang sudah ada eh, kuotanya sendiri atau ibaratnya apa ya? Sudah ada posnya Plottingnya sendiri ya. Sudah ada posnya sendiri dari kampus pun juga sudah ya, menyediakan ya. Ya, untuk mereka atau mahasiswa itu untuk berkarya atau berprestasi di luar juga ataupun di dalam kampus. Kalau untuk dosen pun juga ada sendiri juga. Nah, kalau untuk moralitas ibaratnya kayak gitu ya tentunya fakultas menyemangati mahasiswanya memberikan informasi-informasi jika ada lomba, kesempatan lomba ataupun magang di luar kampus itu kita selalu memberikan informasi dan memacu motivasi untuk agar mereka. mereka bisa berkarya lagi. Betul. Iya. Yes. Nah, kalau tadi berbicara dosen mahasiswanya, sekarang kita beralih ke alumninya. Bagaimana kabar alumni? Apakah sudah mencapai ada prestasi di luaran sana, Bu? Alumni, untuk sampai saat ini alumni beserta mahasiswa aktif masih memproduksi salah satunya tadi ya, Mm-mm. produk-produk itu karena memang, lanjutan terus dan mereka masih eksistensi begitu ya. Jadi, masih aktif dan makin akrab sepertinya begitu ya, Mas, ya. Mhm. Karena memang, MIPA ini kalau untuk alumni itu adalah sudah rumah kedua begitu, karena memang saking senangnya sepertinya ya mereka ya, sudah cinta sekali sehingga bersama dengan adik kelasnya, bersama dengan mahasiswa aktif itu saling memberikan, motivasi dan masukan, dia gitu. Kalau dari Fakultas Teknik? Ya, dari Fakultas Teknik juga sama, alumninya masih berhubungan baik dengan para mahasiswa yang masih aktif ya. Jadi kadang itu alumni diundang untuk memberikan materi kepada adik-adiknya dan alhamdulillah eh, alumni dari Fakultas Teknik juga banyak yang diterima entah itu jadi ASN yang ada di Tuban, ada juga yang berkarir di Semen Indonesia. Kemudian ada juga yang kalau dari informatika ada juga yang berkarirnya itu dia tinggalnya di Tuban tapi berkarirnya di Jakarta atau di Oh, Jogja atau di Surabaya. Jadi eh mobile, Bu ya? iya remote Mas. Oh ya, remote. Remote kalau sekarang kan zamannya remote ya WFH. Jadi ibaratnya tuh kayak UMR Tuban gaji Jakarta kayak gitu. Maaf salah, biaya hidup Tuban, tapi UMR-nya Jakarta gitu Hampir kan. menyentuh angka 7 ya. Kemudian eh kalau misalkan kita kan ngomong-ngomong dari tadi cuma terkait prodinya, fakultasnya. Sebenarnya kalau dari Fakultas Matematika dan IPA ataupun Fakultas Teknik, mereka berkarirnya di mana aja gitu, Bu. Ini sebagai salah satu referensi juga buat Sobat Ronggo atau Camaba yang ingin masuk di kedua fakultas ini. Kita beralih ke Fakultas Matematika dan IPA terlebih dahulu. Eh, untuk FMIPA sendiri biasanya bekerjanya di bidang apa saja? Seperti itu. Oke, setelah beberapa ini ya, kita tracking, banyak alumni itu kerjanya, bisa menjadi guru, kemudian menjadi pegawai bank, kemudian ada juga yang di dinas, perikanan, di dinas pertanian, ini
gara-garanya karena ada program PKL begitu ya. Nah, dari program PKL mereka magang di sana, ternyata dengan cara kerja, pengetahuan yang didapat di kampus ternyata mumpuni gitu. Hmm. Jadi begitu lulus mereka langsung direkrut. Nah, itu banyak. Kemudian ada juga di perusahaan-perusahaan di semen itu juga karena kita kolaborasi, kita bekerja sama saat itu penelitian, kemudian magang. Nah, begitu lulus diambil begitu. Jadi memang banyak di sekitar kita, di sekitar Tuban dan paling jauh di Jakarta ya. Sama nih sepertinya. Paling jauh di Jakarta. Ya, ada juga yang di sana. Tuh. Oke, berarti walaupun memang tadi kan ada yang di dinas pertanian ya, Tuh. matematika sama biologi, ya masuk-masuk aja Bu ya, karena kan memang setiap instansi juga memiliki divisinya masing-masing gitu Betul. ya. Nah, kalau dari Fakultas Teknik ini bidang kerjanya di mana saja Ibu? Kalau ngomongin bidang kerja ya tentu kalau industri di industri gitu kan, kalau informatika ya di informatika. Jadi kalau yang di industri kebanyakan kebanyakan kan keterimanya kayak di Semen Indonesia, terus di mungkin di TPPI ada juga, terus ada juga di modelnya di apa dinas-dinas di Tuban itu juga banyak. Jadi baik informatika ataupun industri mereka sebenarnya punya kesempatan terbuka sekali Mas mau jadi guru bukan guru ya guru Bisa, bisa. bisa Ya, bisa. informatika Oh ya. bisa Bisa itu. ada juga yang jadi guru ini terus ada yang di sekolah itu banyak bisa jadi guru bisa jadi operator baru saja tadi saya di perpustakaan lantai 3 kebetulan lagi ada acara alumni Mas Iya. mendatangkan alumni itu ada yang jadi pustakawan juga di SMK kemudian yang satunya ini guru di SMK juga kemudian ada juga yang jadi ASN biasanya kebanyakan di Diskominfo kalau informatika, kalau industri mungkin di keindustrian ya di dinas perindustrian. Kalau untuk yang BUMN juga ada, terus selain itu juga ada yang modelnya entrepreneur. Jadi mereka Iya. bikin usaha sendiri atau bikin percetakan atau ada yang usaha-usaha yang lain yang masih ya alhamdulillah mendukung mendukung kegiatan mereka dan juga tentunya mendukung eh, alumni atau kegiatan mahasiswa yang masih aktif. Oke, kemudian Bu terkait kedepannya rencana dari program yang akan dilakukan oleh Fakultas Teknik ini apa Ibu? Rencana Iya, kegiatan. kegiatan atau program untuk ke depan kayak gitu. Rencana kegiatan tentunya terus mendukung kegiatan yang sudah ada ya Mas ya. Jadi paling enggak menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif lagi, terus tentunya meningkatkan prestasi. Gimana caranya biar mahasiswanya itu lebih berprestasi di luar lagi, jadi nggak hanya di kampus tapi juga di luar dan juga tidak hanya dosen tapi tidak hanya mahasiswa tetapi juga dosen juga bagaimana caranya agar juga dosen bisa berprestasi lagi gitu. Oke, baik. Kemudian kalau dari Fakultas Matematika dan IPA rencana ke depan apakah ada program yang sudah dicanangkan untuk jadi high class atau high value di FMIPA? Kalau ikhlas nggak, cuma memang jadi PR banget gitu ya buat saya dan buat kami di tim dosen itu bahwa mengenalkan sains sedini mungkin itu sebenarnya. Jadi kami akan membuat mini project begitu, kami menembusi beberapa sekolah dasar SD-SD di sekitaran Tuban ini, sekitaran kampus untuk mengenalkan adik-adik SD itu dengan sains gitu. Jadi misalkan di weekend, di hari Sabtu atau Minggu, satu hari bersama gitu ya. Jadi kita buat praktikum mini project kecil, kita buat bermain sambil belajar begitu tentang sains. Jadi paling enggak masyarakat itu kenal sains itu apa gitu ya. Biar nggak jadi momok gitu kita itu. Padahal sains tuh kita selalu berhubungan dengan sains gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya yang menjadi PR kami di MIPA gitu, Pak. Oke, mungkin nanti semoga yang jadi PR bisa ada solusi ke depannya yang lebih baik Ibu ya. Nah, kemudian saya pengen satu kata dong dari setiap dekan terkait fakultasnya. Satu kata misalkan untuk fakultas MIPA itu apa?
Satu kata. Ya, Aduh. jangan satu paragraf kebanyakan, Bu. Oh, aduh, gitu. Aduh. Satu kata. Kayaknya tadi saya itu kalimat nih, Mas, bukan kata. Iya, Kayak Mas Kiki tadi di awal gitu ya bilang jangan menilai sebelum apa tadi? Apa, Sebelum Bu? berkenalan gitu ya. opening tadi. Di opening tadi ya, di opening tadi ya. Jangan Opening menilai apa? sebelum kenal. Oke. Jadi jangan menilai dulu sebelum kenalan dengan MIPA. Nah, sepertinya itu. Oke, berarti lebih dari kata, Bu ya. Lebih dari kata nih, kalimat ini. Gak apa-apa. Kalau dari Fakultas Teknik, satu kata dari Fakultas Teknik. Apa ya? Kalau boleh kalimat juga, Mas. Gak apa-apa, Bu. Fakultas Teknik tempat ide-ide itu lahir dan kamu bisa jadi berikutnya. Asik. Nah, kemudian nih kalau Sobat Ronggo atau Camaba yang ingin berencana mungkin untuk mendaftar ke salah satu dari fakultas ini, kira-kira bisa kepoin di mana selain dari Instagram official Uniro? Oke, jangan lupa kepoin apa namanya sosmed dari MIPA ada di biologi_uniro dan matematika Uniro. Bahkan di TikTok juga ada, Mas. Di TikTok juga biologi Uniro. Kalau teknik ya? Iya. Kalau teknik juga sama, ada di Fakultas Teknik Uniro, jadi di IG ya, di IG Fakultas Teknik Uniro. Kemudian untuk prodinya juga ada Teknik Informatika sama Teknik Industri _Uniro. Itu IG semua. Selain IG juga mereka ada Facebook, ada TikTok. Coba aja nanti dicari aja Fakultas Teknik atau Teknik Industri, Teknik Informatika. Ada di TikTok, ada juga Facebook, ada juga Instagram, dan insya Allah semoga nanti bisa YouTube juga ini. Nah, kemudian terakhir sebelum kita tutup episode kali ini, pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan atau motivasi untuk Sobat Ronggo di luar sana, khususnya calon mahasiswa baru yang ingin memulai perjalanan akademiknya. Bisa dipersilakan dari FMIPA terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Oke, yuk kenalan dulu sama MIPA. Habis itu kita sayang-sayangan deh. Bisa masuk. Kalau dari teknik, bagaimana Ibu? Dari teknik, kalau misal mau jadi engineer yang keren, mau menciptakan ide-ide yang baru, mau menciptakan inovasi-inovasi yang baru, bergabung sama Fakultas Teknik, semakin keren. Mantap, nyala bosku gitu ya sekarang. Nah, itu dia Sobat Ronggo dari akhir episode kita hari ini. Kami harap Sobat Ronggo menikmati pembahasan kita tentang topik hari ini. Pastinya semoga episode kali ini dapat menginspirasi dan juga memotivasi Sobat Ronggo untuk selalu mengambil dari segi positifnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Wah.